Manusiawi. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas marketing 7.0 dari Philip Kotler. Kita cari tahu bareng-bareng gimana caranya mengembalikan keaslian dan koneksi yang sesungguhnya dengan audiens kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin, jujur aja nih, menghantui banyak sekali marketer. Dengan semua teknologi canggih yang kita punya sekarang, apa jangan-jangan marketing modern itu sebenarnya udah rusak? Kan janjinya AI dan data itu bakal jadi kunci buat marketing yang super personal dan efektif. Tapi coba deh kita lihat kenyataannya sehari-hari. Beneran nggak sih janji manis itu kejadian? Di satu sisi, janjinya muluk banget, koneksi yang lebih dalam berkat AI. Tapi di sisi lain, apa yang kita dapat? Inbox penuh email template yang seragam, dan iklan yang rasanya lebih sering mengganggu daripada membantu. Nah, ini dia, jurang pemisah antara janji dan realita yang kita semua rasakan. Inilah yang disebut jebakan performa. Bahaya banget, kita jadi terlalu terobsesi sama angka-angka yang gampang diukur, klik, konversi, penjualan hari ini. Tapi saat kita sibuk ngejar angka jangka pendek ini, kita justru mengorbankan hal yang paling fundamental. Membangun brand yang punya nyawa dan benar-benar melekat di hati pelanggan untuk jangka panjang. Terus, gimana ceritanya kita bisa sampai kejebak di perlombaan senjata metrik ini? Jadi gini, perjalanan marketing itu emang evolusinya cepet banget. Setiap ada teknologi baru, cara mainnya langsung berubah. Yuk kita lihat lagi perjalanannya dari awal. Coba deh bayangin, perjalanannya kita mulai dari era marketing 1.0 yang cuma fokus jualan produk. Terus kita sadar pentingnya pelanggan, lalu masuk ke sisi kemanusiaan mereka, sampai akhirnya kita manfaatin kekuatan digital, AI, dan pengalaman imersif. Setiap era ini membangun fondasi untuk era berikutnya, yang ironisnya justru membawa kita ke masalah yang kita hadapi sekarang. Jadi, setiap langkah ini yang semuanya didorong oleh teknologi baru, seharusnya kan bikin kita makin dekat sama pelanggan. Tapi ternyata, di saat yang bersamaan, justru inilah yang tanpa sadar menggiring kita ke dilema saat ini. Nah, ternyata solusinya itu bukan dengan menambah lebih banyak teknologi. Justru sebaliknya, ini soal pergeseran fokus yang radikal. Kita harus kembali ke medan pertempuran yang paling utama bagi setiap merek, pikiran manusia. Ini dia, ide besarnya. Tujuan marketing itu dari dulu sampai sekarang, ya selalu untuk terhubung dengan pikiran manusia. Bedanya, sekarang, kita akhirnya punya alat yang cukup canggih untuk melakukannya dengan benar. Jadi ini bukan sekedar pembaruan biasa ya, ini perombakan total cara kita berpikir soal marketing. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa masuk ke pikiran manusia ini? Nah, marketing 7.0 menawarkan sebuah kerangka kerja yang solid banget, yang dibangun di atas 3 gerbang utama yang saling terhubung, sosial, personal, dan eksperiensial. Anggap saja 3 gerbang ini sebagai roadmap strategis Anda. Lewat gerbang-gerbang inilah sebuah merek bisa secara aktif membentuk persepsi, mengarahkan keputusan, dan yang paling penting, membangun hubungan yang awet. Jauh lebih awet daripada sekadar satu kali klik. Oke. Teorinya kedengeran keren ya, tapi prakteknya gimana? Nah, kuncinya adalah berhenti berpikir pilih salah satu. Kita harus mulai berpikir dua-duanya. Ini soal integrasi, bukan lagi soal pertentangan. Udah, lupakan deh perdebatan klasik antara performance marketing versus brand building. Masa depannya itu gabungan keduanya. Setiap iklan yang Anda pasang untuk mengejar penjualan juga harus menjadi momen untuk menceritakan kisah merek Anda. Inilah yang disebut brandformance. Coba deh kita analogikan begini. Performance marketing itu bahan bakar roketnya. Dia memberi dorongan instan biar kita cepat melesat. Sementara brand building itu proses membangun roketnya itu sendiri, menciptakan sesuatu yang kokoh untuk perjalanan jangka panjang. Intinya, Anda butuh dua-duanya kalau mau sampai tujuan. Dan ini dia kolaborasi utamanya. Efisiensi AI yang nggak ada capeknya dipadukan dengan percikan kreativitas manusia yang nggak akan pernah bisa digantikan. Jadi ini bukan lagi mesin lawan manusia, tapi mesin yang justru memberdayakan manusia. Lihat deh gimana keduanya saling melengkapi. AI itu jago banget menemukan pola dari jutaan data. Sementara manusia jago merasakan cerita di balik data itu. AI bisa meracik ulang apa yang udah ada, tapi cuma manusia yang bisa membayangkan sesuatu yang benar-benar baru. Nah, disitulah keajaibannya terjadi. Baik, jadi setelah kita bahas semua ini, artinya apa buat Anda? Besok pas kerja, apa yang harus dilakukan? Yuk kita rangkum jadi beberapa poin penting yang bisa langsung diterapkan.
Gampangnya begini. Pertama, sadari kalau cuma mengejar metrik performa itu nggak akan cukup. Kedua, pakai kerangka kerja marketing 7.0 yang fokus ke manusianya. Dan yang paling penting, ketiga, jadikan AI itu partner kreatif Anda, bukan saingan. Itulah formula kemenangannya. Dan ini benar-benar intinya. Biarkan saja AI yang makin jago mengolah angka, itu tugasnya. Tugas kalian sebagai pemasar adalah menjadi makin jago memahami manusia di balik angka-angka itu. Empati, sekarang bukan lagi sekedar soft skill, tapi jadi senjata rahasia Anda, keunggulan kompetitif yang paling utama. Jadi, inilah tantangan terakhirnya untuk kita semua. Ketika mesin makin jago dalam hal eksekusi, apakah Anda siap untuk jadi master di bidang imajinasi? Pilihan ada di tangan setiap pemasar, mau jadi sekedar operator teknologi, atau mau jadi ahli strategi, pencerita dan empatis yang tak tergantikan? Pertanyaannya sekarang, jalan mana yang akan Anda pilih? Anda tahu, mengandalkan artificial intelligence atau AI untuk sepenuhnya memahami perilaku manusia, itu agak kayak menggunakan aplikasi peta di HP Anda. Yah, sekedar GPS yang cuma tahu rute tercepat kan? Betul banget. GPS itu akan membawa Anda dari titik A ke titik B dengan sangat efisien, tapi ya tanpa jiwa dan benar-benar mengabaikan pemandangan indahnya. Atau malah mengarahkan Anda ke jalan buntu karena ada perbaikan gorong-gorong yang nggak tercatat di satelit mereka. Nah, persis. Untuk benar-benar mengerti jalan pikiran manusia, kita butuh kompas lain. Dan itulah yang akan kita bedah hari ini dalam eksplorasi mendalam kita. Berdasarkan buku Marketing 7.0 karya Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan. Benar. Entah Anda adalah seorang profesional yang lagi siap-siap buat rapat strategi, atau Anda sekedar orang yang penasaran dengan cara otak Anda diam-diam dipengaruhi tiap kali Anda nge-scroll layar HP. Penelusuran ini akan mengubah cara Anda melihat setiap iklan dan konten di luar sana. Karena kita sedang memasuki era marketing 7.0 ini ya, era di mana AI memang mendominasi eksekusi segalanya, tapi target akhirnya tetap pikiran manusia kan? betul, target utamanya justru kembali ke hal yang paling primitif dan rapuh, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Yang menarik di sini adalah bagaimana peran kita berevolusi. Maksudnya peran manusia di tengah teknologi ini. Iya, berabad-abad yang lalu, dari abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-20, kata komputer itu sebenarnya merujuk pada manusia. Oh wow, sebagai pekerjaan maksudnya? Pekerjaannya adalah menghitung angka secara manual. Lalu mesin elektronik mengambil alih dan manusia naik pangkat jadi pemrogram. Terus masuk era AI, kita berubah lagi jadi pelatih ya, yang nyuapin data ke algoritma. Tepat sekali. Dan sekarang ketika sistem AI sudah bergerak mendekati AGI atau Artificial General Intelligence yang bisa meniru kognisi manusia, kita dipaksa berevolusi lagi. Menjadi apa kali ini? Orkestrator. Kita nggak lagi ngetik kode. Kitalah yang harus nentuin tujuan akhirnya. Sementara AI yang mainin instrumennya. Kalau kita gagal jadi dirijen yang peka, ya kita bakal digantikan sepenuhnya. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita sekarang adalah orkestrator, ketergantungan kita pada instrumen digital ini pasti udah mengubah biologi kita sehari-hari dong. Pasti, sangat mengubah. Karena saya baru sadar sesuatu pagi ini, saya sama sekali nggak ingat nomor telepon rekan kerja saya. Karena otak Anda udah outsourcing memori itu ke kontak di HP kan? Persis. Dan pas saya merasa suntuk di kereta, saya otomatis muter playlist tertentu di Spotify buat ngubah mood saya. Bukankah ini bikin kita semua, termasuk Anda yang lagi dengerin, jadi apa yang disebut augmented human? Atau manusia yang diperluas ya. Realitanya memang sejauh itu sekarang. Berarti kita mendelegasikan kognisi ke HP, manajemen emosi via digital, dan konsumsi kita juga digerakkan sama AI. Dan sosialisasi kita juga digital first, serta pengalaman belanja fisik dan digital kita udah mulus banget nyambungnya. Algoritma itu udah kayak perpanjangan sistem saraf kita. Tunggu dulu, kalau AI udah ngatur mood saya lewat Spotify, dan nentuin apa yang saya beli, apakah kita pada dasarnya udah jadi kayak cyborg? Cyborg tanpa implan fisik maksudnya. Iya, apakah kita benar-benar kehilangan kendali atas diri kita sendiri? Kita belum sampai di titik kehilangan kehendak bebas sih, tapi struktur sosial kita jelas udah dipecah-pecah sama algoritma itu.
Maksudnya lewat echo chamber atau ruang gema itu ya? Benar, Anda dikelilingi ide dan produk yang terus mengonfirmasi apa yang udah Anda percaya. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ruang gema ini memecah masyarakat jadi suku-suku digital mikro. Dan itu ngebunuh perhatian massa. Pantesan mega influencer sekarang kayaknya agak kehilangan tajinya ya. Tepat. Selebritas besar dengan jutaan pengikut mulai kehilangan cengkeraman. Mereka terasa terlalu komersial dan jauh dari realita audiens. Jadi orang lebih percaya sama nano influencer yang followersnya sedikit tapi terasa nyata. Iya, karena secara neurologis, otak kita punya yang namanya mirror neurons atau neuron cermin. Oke, gimana cara kerjanya itu? Saat Anda lihat kreator kecil yang gaya hidupnya atau masalahnya persis kayak Anda, neuron cermin ini menyala. Anda merasakan resonansi emosional yang kuat. Seolah-olah dia itu anggota suku kita sendiri gitu. Betul banget. Otak mengenali mereka sebagai entitas yang aman untuk ditiru. Oh, pantesan. Rekomendasi dari orang biasa yang lagi curhat capek soal bosnya, itu terasa jauh lebih meyakinkan ya. Daripada selebritas yang senyum kaku sambil pegang botol sampo di studio. Sangat masuk akal kan? Iya. Tapi masalahnya, di dalam suku-suku digital kecil ini kita kan dibombardir konten terus-terusan. Saya ngerasa akhir-akhir ini otak saya kayak ngelakuin perlawanan bawah sadar. Perlawanan seperti apa contohnya? Misalnya banner blindness. Mata saya tuh kayak otomatis buram kalau ngelihat sesuatu yang formatnya mirip iklan. Udah otomatis ke filter. Itu penyaringan agresif dari otak Anda. Ditambah lagi ada kelelahan tren mikro. Minggu lalu kita disuruh ikut tren quiet luxury. Terus minggu ini harus bikin cloud bread. Capek banget rasanya. Dan ujung-ujungnya memicu frugalitas selektif kan? Efek lipstick itu. Maksud saya, ini lucu. Kita rela motong anggaran makan siang karena ekonomi lagi sulit. Tapi entah gimana kita ngerasionalisasi beli kopi susu 50.000 perak. Cuma demi sedikit percikan kebahagiaan. Iya. Nah, pergeseran perilaku ini kan jelas sebuah pertahanan otak. Tapi industri pemasaran malah ngeresponsnya dengan cara yang makin bikin capek. Menggenjot performance marketing maksud Anda? Iya, mengejar klik instan, urgensi palsu, diskon besar-besaran. Itu kayak ngasih makan cepat saji ke audiens. Analogi yang pas. Kalau kita bedah pakai teori triune brain atau otak 3 serangkai, taktik diskon kilat itu murni cuma mukul otak reptil kita. Pons fight or flight. Kalau ada hitung mundur diskon warna merah kedap-kedip, otak reptil langsung bilang, ambil sekarang atau rugi. Jadi tindakannya sangat impulsif ya. Tapi ini mirip fast food. Ngasih dopamin instan, penjualan hari itu naik, tapi nggak ada loyalitas. Sama sekali nggak ada. Karena untuk membangun ingatan jangka panjang, pesan itu harus nembus otak tengah atau sistem limbik yang memproses emosi. Dan akhirnya harus divalidasi sama otak baru atau neokortex yang rasional itu ya. Tepat. Kalau merek cuma ngandelin otak reptil, mereka bakal mati perlahan karena kelelahan audiens. Dan ironisnya penggunaan AI generatif malah bikin fast food ini diproduksi massal. Kita jadi ngelihat homogenisasi AI. Karena semua merek nyuruh AI nyari pola yang paling sukses di masa lalu. Bener, jadinya semua video, semua teks iklan, semuanya kelihatan sama persis. Membosankan banget. AI itu mesin optimasi yang brilian, tapi secara bawaan, dia musuh diferensiasi. Dia memangkas anomali demi efisiensi. Lalu gimana kita bisa nerobos pertahanan otak yang udah capek tadi kalau semuanya seragam? Jawabannya cuma satu, menggabungkan AI dengan hal yang nggak dipunya mesin, life experience, atau pengalaman dan kreativitas manusia. Nah, ngomongin soal pengalaman manusia, ada cerita epik dari sumber kita soal Hayao Miyazaki dari Studio Ghibli. Tentang pembuatan film The Boy and the Heron ya? Iya, film itu butuh waktu 7 tahun buat selesai. Lama banget kan? Karena proses kreatif manusia itu berantakan, nggak linier, dan penuh empati. Dan didorong oleh rasa sakit yang nyata. Betul, Miyazaki itu bisa ngabisin waktu berjam-jam cuma buat ngamatin gerakan canggung anak-anak TK. Dia nuangin rasa dukanya atas kematian sahabatnya ke dalam karakter burung bangau itu. Itu adalah karya yang berakar pada memori episodik, kenangan emosional yang spesifik. Sedangkan AI kan nggak punya memori episodik ya. Dia cuma punya memori semantik alias kumpulan data statistik doang. Perbedaan itulah yang bikin audiens bereaksi keras pas OpenAI nyoba niru gaya visual Ghibli, atau waktu merek besar rilis iklan yang full degenerasi AI, kayak iklan Coca-Cola atau Mango itu. Orang-orang langsung ngerasa aneh kan? Lembah tak wajar atau uncanny valley. Iya,
Mereka nyebutnya tanpa jiwa, plastik. AI bisa niru goresan kuas secara matematis, tapi dia nggak tahu rasanya kehilangan sahabat. Jadi, dia nggak bisa ngasih empati ke ritme visualnya. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Kita kan punya dilema nih. Kita nggak bisa buang AI karena butuh efisiensinya, tapi kita juga nggak bisa biarin AI jalan sendiri karena bakal ngebunuh koneksi emosional. Lalu bagaimana cara menggabungkannya di dunia nyata? Iya, gimana tuh? Lewat konsep brandformance. Gabungan antara pembangunan merek jangka panjang dan pemasaran kinerja. Contoh briliannya, itu kampanye dari IKEA yang judulnya UAP. Wah, saya ingat kampanye itu. Coba ceritain gimana mekanisme otaknya bekerja. Jadi alih-alih bikin spanduk diskon kasur raksasa yang pasti diblokir sama filter otak, IKEA pakai AI buat nganalisis data. Mereka nyari Gen Z yang masih aktif scrolling Instagram jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Terus mereka dikirimin direct message kan? Betul. DM singkat bertuliskan UAP. Itu bahasa gaul digital yang biasa dipakai larut malam di aplikasi kencan. Agak nakal ya. Terus kalau dibales? Buat penjualan instan. Tapi penggunaan bahasa yang relevan dan empati terhadap orang yang susah tidur itu nyentuh sistem limbik. Ah, jadi pesannya lolos karena terasa sangat personal dan relevan sama budaya mereka. Bukan sekedar iklan korporat. Tepat. Ini juga menjelaskan kenapa konten lo-fi di TikTok sangat populer. Maksudnya video mentah yang direkam pakai HP goyang-goyang itu. Iya, otak kita udah terlatih memblokir video yang sinematografi kelewat mulus karena itu sinyal dari iklan. Jadi video yang berantakan justru masuk tanpa hambatan. Nembus banner blindness karena kelihatan kayak postingan teman sendiri ya. Tapi buat mandu orkestrasi yang rumit ini, pemasar pasti butuh kerangka kerja yang jelas kan? Disinilah buku ini memperkenalkan senjata utamanya, kompas kognitif. Kompas ini membagi perjalanan pesan menembus pikiran manusia ke dalam 3 tahapan. Apa saja tahapannya? Pemicu perhatian di corong atas, konektor sosial di tengah, dan motivator hadiah di dasar corong. Oke, pemicu perhatian buat ngebongkar pertahanan sensorik. Terus konektor sosial ini gimana? Di tahap ini, audiens bertanya ke dirinya, apakah pesan ini merepresentasikan siapa saya dan suku digital saya? Barulah di tahap akhir, otak rasional mempertimbangkan motivator hadiah. Semacam menghitung apakah produk ini sepadan sama uang dan waktu saya gitu ya? Persis. Mari kita lihat contoh nyatanya. Untuk pemicu perhatian dan konektor sosial, kampanye Dove Cost of Beauty. Itu luar biasa. Oh, yang soal Mary dan standar kecantikan beracun itu? Benar, mereka sama sekali nggak jualan sabun. Mereka kecerita soal ancaman nyata dari media sosial terhadap gadis muda. Ini langsung mencengkeram perhatian dan terhubung ke identitas audiens. Karena menyangkut isu sosial yang bikin resah ya. Tapi gimana kalau produknya sangat rasional? Kayak sepatu olahraga. Nah, disitulah merek sepatu On mengambil alih motivator hadiah. Saat pesaing raksasa kayak Nike, jualan mimpi emosional, On ngasih proposisi nilai rasional yang tajam. Mereka pakai tajuk Swiss Engineering itu kan? Iya, mereka menonjolkan teknologi bantalannya. Jadi otak rasional langsung mikir, oh, ini rekayasa presisi, bukan sekedar gaya. Ini sepadan. Sangat logis. Dan kalau di B2B, AI juga bisa ngebantu kan? Kayak Salesforce yang pakai AI Coach. Betul. AI ngurusin ribuan data dan bikin profil klien supaya tenaga penjualan manusianya nggak capek ngurus admin. Itu masuk akal banget. Dan ngomong-ngomong soal pengalaman pelanggan, saya kepikiran Costco. Supermarket grosir itu? Iya. Mereka merancang toko kayak arena perburuan harta karun. Masuk ke sana, dikasih sampel makanan gratis yang langsung memicu dopamin. Terus ada layanan staf yang hangat yang menyentuh konektor sosial. Bener. Dan rangsangan multisensori ini bikin ratusan juta anggotanya rela bayar biaya tahunan. Tapi saya mau ngasih sedikit pushback di sini. Silakan. Dengerin soal rekayasa psikologi kognitif ini kadang kerasa agak abu-abu nggak sih? Ada contoh kampanye Renault Cars to Work di Prancis? Ya, kampanye yang sangat terkenal itu. Renault ngasih mobil gratis ke pengangguran selama masa percobaan kerja mereka. Pas mereka udah dapat kontrak permanen, baru mereka nyicil mobilnya.
Menggunakan bias cognitive loss aversion kan? Iya, penghindaran kerugian. Pas orangnya udah nyaman nyetir, bayangan harus balikin mobil itu pasti nyiksa otak emosional mereka. Jadi mereka kerja mati-matian. Bukankah memanipulasi ketakutan orang demi jualan kredit mobil itu terdengar agak manipulatif? Ini memunculkan pertanyaan penting. Di mana garis batas antara memotivasi dan memanipulasi? Kuncinya ada di niat dan penciptaan nilai yang otentik. Maksudnya selama nggak merugikan konsumen. Betul. Manipulasi itu kalau Anda menipu audiens buat ngambil keputusan yang merugikan mereka. Otak manusia itu punya mekanisme koreksi. Kalau cicilan mobil itu ternyata bikin mereka jatuh miskin, neokorteks bakal sadar. Dan reputasi mereknya bakal hancur lebur ya. Tepat. Tapi Renault benar-benar bantu mecahin masalah transportasi yang bikin orang sulit dapat kerja. Mereka pakai loss aversion sebagai alat bantu sosial, bukan jebakan. Oke, jadi selama ada nilai tukar yang nyata, filter kognitif bakal nerima itu sebagai aliansi bukan ancaman. Iya, tapi untuk merancang aliansi presisi gitu, pemasar butuh data yang luar biasa dalam. Dan disinilah batas kemampuan AI. Nah, ini poin krusial. Kalau AI cuma lihat angka dan probabilitas, gimana kita nemuin wawasan emosional yang sebenarnya? AI kan nggak bisa deteksi emosi tersembunyi. Itulah alasannya kenapa observasi empatik alias turun langsung ke lapangan selalu ngalahin analitik AI. Bayangin perilaku konsumen itu kayak gunung es. Oke, AI cuma bisa lihat puncak gunung esnya aja gitu. Benar, AI cuma lihat apa yang dilakukan orang. Kayak A/B testing di Duolingo buat nyari tahu tombol warna apa yang paling sering diklik. Tapi AI buta soal bagian bawah gunung esnya. Dia nggak tahu mengapa mereka ngeklik tombol itu. AI nggak paham tekanan sosial, trauma, atau kontradiksi antara apa yang dibilang orang di kuesioner sama apa yang sebenarnya mereka lakuin diam-diam. Oh, ini ngingetin saya sama cerita soal Liquid Death. Itu contoh paling nyata soal batasan AI. Gimana ceritanya? Jadi pendirinya lagi di festival musik punk rock. Suasananya berisik, keringet di mana-mana. Terus dia merhatiin sesuatu yang aneh. Apa itu? Musisi dan fans garis keras itu bawa kaleng minuman berenergi yang emang khas anak punk. Tapi mereka diam-diam buang isinya dan ngisi kaleng itu pakai air putih biasa. Demi menjaga estetika pemberontak tapi tubuhnya butuh air ya? Persis, mereka pengen kelihatan keren di depan sukunya tapi ya haus juga. Sistem AI secanggih apapun nggak bakal bisa ngebaca rasa malu sosial yang serumit itu. AI yang baca data kasir cuma bakal nyimpulin tingkat penjualan air mineral rendah, jangan jualan air di konser punk. Tepat. Padahal wawasan terbesarnya justru ada di sana. Makanya penting banget buat meneliti extreme users. Pengguna garis keras atau malah orang yang benci produk kita. Kita nggak bakal nemu terobosan dari ngamatin orang rata-rata. Ini mirip kayak kampanye GoDaddy yang pakai aktor Walton Goggins itu ya. Lewat observasi mendalam, mereka nemuin rahasia gelap pengusaha kecil. Yaitu sindrom penipu kan? Imposter syndrome. Iya. Mereka ngerasa harus pura-pura sukses sampai mereka benar-benar berhasil. AI mungkin tahu dari keyword kalau orang butuh web hosting, tapi AI nggak bisa ngerasain kecemasan pengusaha jam 3 pagi. Manusia emang penuh kontradiksi irasional. Lihat aja generasi Z. Mereka sangat vokal nolak standar kecantikan yang nggak realistis. Tapi diam-diam mereka terus ngebandingin diri sama influencer di media sosial, kan? Betul, dan itu berujung pada krisis kesehatan mental. Kalau Anda cuma baca survei AI, Anda bakal bikin iklan yang ngerayain keberagaman tapi hampa empati. Kalau Anda ngobservasi langsung, Anda bisa bikin ruang penyembuhan. Jadi apa arti dari semua ini? Buat Anda yang lagi dengerin, nyari data cuma lewat AI itu ibarat baca halaman Wikipedia tentang singa. Anda tahu beratnya, habitatnya, tapi rasanya kering. Benar. Sedangkan observasi empatik itu kayak pergi langsung ke sabana Afrika, ngerasain debunya, dan ngeliat sendiri gimana singa itu bersembunyi sebelum menerkam. Kita butuh keduanya ya. Jelas, AI adalah ensiklopedia, buat efisiensi skala besar, tapi empati manusia adalah insting buat bertahan hidup di sabana. Destinasi akhir pemasaran 7.0 akan selalu pikiran manusia yang rapuh, emosional, dan penuh kontradiksi. Sebuah tujuan yang sangat kompleks. Sangat. Dan sebelum kita tutup eksplorasi ini, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Hari ini AI emang belum bisa ngebaca kontradiksi terdalam kita. Tapi bayangkan di masa depan. Ketika generasi beta tumbuh dewasa ya, anak-anak yang sejak lahir udah dipegangin AI. Betul.
Gimana kalau suatu hari nanti sistem AI berevolusi sampai bisa memetakan kompas kognitif kita dengan sangat sempurna? Sampai mereka bisa memprediksi pemberontakan dan kontradiksi kita. Iya. Sebelum kita sendiri nyadar, kalau hari itu tiba, apakah keputusan yang Anda buat hari itu benar-benar milik Anda? Atau jangan-jangan GPS itu udah berhasil menyamar jadi kompas Anda? Pertanyaan yang bikin merinding, jujur aja. Terima kasih banyak udah gabung di Eksplorasi Mendalam hari ini. Tetaplah pegang kendali atas pikiran Anda sendiri, dan sampai jumpa!